Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Rosdiana, SE, MSI, AKCA yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi ini hingga saya sudah dinyatakan lulus. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rangga Aziz Abimah Fadilah. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan judul yang saya bawa, yaitu analisis tekanan institusional dalam kaitannya dengan adopsi akuntansi manajemen lingkungan. Lalu di sini saya ingin membahas mengenai fenomena yang menjadi dasar dalam pengambilan judul tersebut. Fenomena ada dua, di variabel X dan variabel Y. Untuk di variabel X ada dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 24 2020. Di peraturan itu bahwa pemerintah ingin mengubah fungsi hutan lindung menjadi food estate. Tapi di ini ditentang oleh anggota Komisi 4 DPR RI yang dianggap tidak memiliki data yang jelas dan juga data-data yang valid terkait pengalih fungsian dari hutan lindung tersebut. Lalu yang kedua, mengenai fenomena di variabel Y, yaitu adopsi akuntansi manajemen lingkungan. Ada data dari WALHI, yaitu telah terjadi bencana ekologis 817 kali, lalu 806 kali banjir dan juga 191 longsor. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana controlling dari pemerintah ini harus ditingkatkan kepada para perusahaan-perusahaan, pada pelaku usaha, agar mereka tidak hanya mencari laba sebanyak-banyaknya, tapi bisa memperhatikan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Lalu di tujuan penelitian, ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui tekanan institusional di 4 perusahaan yang diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui adopsi akuntansi manajemen lingkungan di 4 perusahaan yang diteliti. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan tekanan institusional dalam kaitannya dengan adopsi akuntansi manajemen lingkungan. Lalu di metode penelitian ini ada beberapa yang ingin saya bahas. Yang pertama, objek penelitian, yaitu tekanan institusional dan adopsi akuntansi manajemen lingkungan. Yang kedua adalah metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu descriptive analysis, yaitu descriptive analysis ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, sumber data. Sumber data ini dilakukan dengan data primer, yaitu data yang diambil secara langsung ke perusahaan. Terus teknik pengumpulan data ini dilakukan secara survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Lalu ada pengujian instrumen penelitian, ini ada 2. Yang pertama uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Lalu selanjutnya yaitu hasil pembahasan yang sudah saya lakukan di variabel X, di tekanan institusional beserta 3 dimensinya, yaitu isomorfisme koersif, tekanan normatif, dan juga proses mimetik, beserta 10 indikator yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Ini sudah dinyatakan baik. Itu melalui tahap-tahap perhitungan di kelas interval menghasilkan skor 1293 dan sudah digabungkan di garis kontinum. Ini masuk di kategori baik. Lalu yang kedua, diadopsi akuntansi manajemen lingkungan beserta 4 dimensinya, yaitu regulatory demand, cost factor, stakeholder forces, dan juga competitive recruitment, dan juga 10 indikatornya juga sudah dinyatakan baik. Ini juga sudah dihitung melalui kelas interval dengan menghasilkan skor 1266 dan ini berada di kategori baik. Lalu selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini didasarkan dari identifikasi masalah yang sudah peneliti susun. Yang pertama adalah hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tekanan institusional pada 4 perusahaan yang diteliti ini sudah dinilai baik karena 4 perusahaan yang diteliti tersebut sudah menjalankan isomorfisme koersif, tekanan normatif, dan juga proses mimetik. Lalu yang kedua, adopsi akuntansi manajemen lingkungan di 4 perusahaan yang diteliti pun sudah dinilai baik
karena perusahaan sudah menjalankan regulatory demand, cost factor, stakeholder forces, dan juga competitive recruitment. Lalu yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tekanan institusional mempunyai keterkaitan dengan adopsi akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini ditunjukkan karena tekanan institusional memperoleh hasil yang baik dan juga adopsi akuntansi manajemen memperoleh hasil yang baik pula. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.